Nah, mentalitas uang bisnis adalah uang saya, itu yang bikin kebocoran impulsif. Kita sering dengar keluhan, uang modal restock kok tiba-tiba habis. Padahal, Halo dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Senang Anda bisa bergabung hari ini. ya, selamat datang. Hari ini kita punya bahasan yang sangat relevan buat semua perintis usaha. Betul banget, kita membedah catatan berjudul Pisahkan Rekening, Selamatkan Bisnis. Mungkin Anda merasa sudah tahu teori dasarnya kan? Jangan mencampur uang dapur dengan uang usaha kan? Iya, teorinya sih gampang, tapi nyatanya pengusaha yang sudah pengalaman saja masih sering tergelincir melakukan kesalahan klasik ini. Di dokumen ini ada analogi yang enak banget, katanya mencampur uang pribadi dan bisnis itu ibarat berjalan di kegelapan tanpa peta. Berjalan tanpa peta. Ya, Anda mungkin merasa perjalanannya sangat lancar. Omset mengalir deras terus. Padahal, diam-diam kas Anda sebenarnya sedang sekarat. Dan kalau kita lihat fakta dari Kementerian Keuangan di sini, angkanya mengejutkan. 77,5% UMKM di Indonesia belum punya laporan keuangan yang layak. 77% itu masif banget loh. Kenapa? Alasannya apa kok bisa setinggi itu? Ini bukan cuma karena kurang paham. Ada yang namanya hambatan operasional. Saat awal merintis, ngambil uang langsung dari laci kasir buat bayar kebutuhan mendesak itu rasanya jauh lebih praktis kan? Dibanding harus repot memindahkan dana antar rekening ya. Tepat. Ditambah lagi ada semacam jebakan psikologis, mental accounting yang keliru. Karena merasa ini bisnis saya, maka semua uang di dalamnya, ya otomatis uang saya. Nah, mentalitas uang bisnis adalah uang saya, itu yang bikin kebocoran impulsif. Kita sering dengar keluhan, uang modal restock kok tiba-tiba habis. Padahal tanpa sadar dipakai untuk kebutuhan konsumtif rumah tangga. Lalu saat vendor menagih, kasnya kosong. Ini pasti jadi momen aha nih buat Anda yang sering merasa omset besar tapi wujud uangnya kayak menguap begitu saja. Dan bahayanya nggak cuma di situ. Kalau kita lihat gambaran besarnya, dampaknya jauh lebih menakutkan. Rekening yang tercampur aduk ini akan langsung memblokir akses Anda ke pendanaan bank. Soalnya bank butuh rekam jejak yang solid ya. Betul. Institusi keuangan butuh bukti entitas bisnis Anda sehat, bukan riwayat transaksi belanja pribadi Anda. Dan yang paling fatal, kalau bisnis terlilit utang besar, Wah, merembet ke harta pribadi dong. jelas, kalau keuangan yang nggak punya batas yang jelas, aset pribadi Anda seperti rumah dan kendaraan bisa ikut disita oleh kreditur. Ancaman rumah disita itu peringatan keras banget. Berarti langkah pertama mutlak ya, buka rekening atau dompet digital yang khusus buat transaksi bisnis. Harga mati itu. Tapi, memisahkan rekening itu kan gampang diucapkan. Tantangan terbesarnya justru di langkah kedua. Anda harus melakukan pergeseran mindset. Mindset untuk mulai menggaji diri sendiri kan? Betul sekali. Anggap diri Anda karyawan di bisnis tersebut. Beri gaji bulanan yang ditransfer rutin dari rekening bisnis ke pribadi. Uang pribadi itulah yang aman Anda gunakan sehari-hari. Secara teori ideal sih, tapi prakteknya buat perintis usaha yang omsetnya masih naik turun ekstrim, gimana tuh? Kadang di bulan sepi, boro-boro narik gaji, kas buat operasional aja pas-pasan. Itu poin yang sangat valid. Dalam kondisi fluktuatif, pendekatannya jangan mematok angka gaji yang kaku. Gunakan persentase yang terukur dari profit. Atau mungkin menetapkan batas atas kali ya? Nah, bisa juga begitu. Yang krusial di sini adalah membangun tembok disiplin. Dengan adanya aturan sistem gaji, Anda mematikan kebiasaan buruk meminjam uang dari kas bisnis. Alasan andalannya selalu, nanti juga diganti. Iya, kebiasaan ngutang ke bisnis sendiri itulah yang pelan tapi pasti meruntuhkan fondasi keuangan Anda. Membangun tembok disiplin, saya suka sekali kalimat itu. Apalagi zaman sekarang, kita kan nggak perlu mencatat manual di buku tebal. Benar, teknologi sekarang sangat membantu. Banyak aplikasi keuangan yang bikin kita bisa kelola anggaran pribadi dan bisnis paralel. Jadi alasan hambatan operasional tadi bisa diatasi dengan mudah. Tepat. Biarkan teknologi yang mengurus kerumitan administrasinya, sehingga Anda bisa fokus pada disiplin eksekusinya.
Jadi kesimpulannya, buat Anda, pemisahan rekening ini bukan sekedar tugas administratif pembukuan yang membosankan. Ini adalah tameng pelindung harta keluarga Anda. Dan fondasi wajib agar bisnis tidak jalan di tempat, tapi siap untuk pendanaan dan eskalasi yang lebih besar. Sempurna. Nah, sebelum kita akhiri, ada satu pemikiran provokatif dari dokumen kita hari ini untuk Anda renungkan. Ya, sumber kita menekankan pentingnya menetapkan gaji bulanan dari bisnis untuk diri sendiri. Tapi coba renungkan, sebagai perintis usaha yang bekerja tanpa henti setiap hari, berkorban waktu dan tenaga, Hampir tanpa libur ya. betul. Metrik atau indikator apa yang seharusnya Anda gunakan untuk menilai harga keringat dan waktu Anda demi menentukan angka gaji yang benar-benar adil bagi diri Anda? Sebuah pertanyaan menantang untuk mengevaluasi kembali nilai kerja keras Anda. Terima kasih sudah bergabung di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Teruslah berinovasi, amankan aset Anda, dan sampai jumpa di penjelajahan wawasan berikutnya.